merancang interior 3 ini lanjutan dari merancang interior 1. Kalian tahun lalu bikin rumah tinggal. Apartemen. Merancang interior 2, kalian bikin rumah tinggal. Merancang interior 3, kalian akan dihadapkan untuk membuat sebuah retail. Retail di sini masih digodok denahnya, dan ya denah dan lain-lainnya masih digodok. Jadi ada 2 pilihan nanti. Pertama adalah kalian akan buat retail itu di mall. Ada berapa pilihan mall, rata-rata sih di Bandung mall-nya. Satu lagi ada bikin retail di single building. Single building itu contohnya ya satu masa bangunan. Bisa di kayak Adidas misalnya, yang bukan di mall ya, retailnya di satu bangunan tertentu yang seperti ya mirip-mirip ruko lah, atau bangunan 2 lantai. Jadi 2 pilihan itu. Cuman kemungkinan kalian akan bikin yang di retailnya di mall. Sebelum saya lanjut, saya pengen tahu dulu nih, saya survei mini lah. Ini daerah asal kalian di mana nih? Soalnya ada kemungkinan hybrid, atau kalau saya bilang kuliahnya hybrid, senang atau sedih nih? Ya, hybrid, kuliah lagi di kampus nih. Pengen kuliah, pengen online. Saya survei aja. Offline. Offline, Pak. Pengen offline, Pak. Online. Offline Pengen. tapi harus semuanya, Pak. Oh, tapi harus semuanya. Tergantung, Pak. Saya survei dulu. Ini baru wacana sih. Jadi terutama kelas merancang yang akan didahulukan untuk hybrid. Saya pengen tahu dari 22 mahasiswa di sini, saya pengen absen satu-satu deh. Nada, posisi di mana Nada? Saya di Bekasi, Pak. Cuma kemarin sempat ke Bandung. Oh, sempat ke Bandung. Di Bandung ada kos atau apa? Ada kos, Pak. Oke, masih aktif kosnya? Masih, Pak. Oke, Eva. Posisi di Iya, mana, Pak. Pak? Di Bali, Pak. Di Bali. Waduh, sulit nih kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Dela? Di Pematang Siantar, Pak, Sumatera Utara. Wih, di lumayan jauh juga. Rizal? Saya di Kudus, Jawa Tengah, Pak. Kudus. Priyanka? Saya di Medan, Pak. Medan. Novia? Saya di Tasik, Pak. Tasik. Tentatif lah, Tasik. Faiz? Di Jakarta, Pak. Jakarta masih mungkin. Miranti? Saya di Garut, Pak. Garut masih mungkin. Febri? Di Bogor, Pak. Di mana? Di Bogor. Bogor. Oke, masih. Helena? Saya di Pontianak, Pak. Pontianak, waduh jauh. Dede? Tasik, Pak, tapi kebetulan lagi di Depok. Oke, masih mungkin. Nandava? Di Bandung Padalarang, Pak. Bandung Padalarang mungkin. Kania? Saya Sumedang, Pak. Sumedangnya mana nih? Di Cimalaka. Cimalaka, oke, masih mungkin. Tasya? Di Jambi, Pak. Jambi, udah lumayan. Pinkan? Di Purwokerto, Pak. Jawa Tengah. Purwokerto. Iqbal? Bekasi, Pak, tapi masih bolak-balik Bandung. Ada kosan di Bandung? Masih aktif? Ada, Pak. Aman. Oke. Ade Ramadhani? Di Lampung, Pak. Di Lampung, lumayan. Sapira? Di Bogor, Pak. Di Bogor. Noval? Di Lamongan tapi sekarang lagi di Bandung, Pak. Di kosan? Aktif? Iya. Oke. Rahma? Karawang, Pak, Jawa Barat. Karawang masih mungkin. Ayo dia? Di Bogor, Pak. Di Bogor, oke. Kayaknya 50% bisa, ya. Oke, jadi wacananya saya coba kasih wacana dulu ya, belum pasti sebenarnya. Jadi ada wacana untuk hybrid. Hybrid itu kita akan kuliah dua tempat. Jadi bukan 2 tempat ya, 2 sistem, offline dan online. Yang memungkinkan offline atau di kampus itu adalah yang terutama yang di kota, satu kota, terutama di Bandung. Atau di kota-kota yang memungkinkan kalian untuk datang di Bandung, kota-kota sekitarnya. Yang luar pulau apalagi sepertinya masih online untuk semester ini. Tapi itu pun masih terbatas. Nanti info berikutnya akan diinfokan kemudian. Jadi masih wacana. Ya mudah-mudahan bisa cepat
ini ya offline ya, biar nggak repot seperti ini. Mudah-mudahan. Itu aja sih. Sebelum mulai, saya akan apa ya? Nggak formal-formal amat lah. Saya coba bacain tata tertib perkuliahan. Seperti pada umumnya, kalian angkatan 2019 ya. Udah pernah ngampus berarti kan? Udah, Pak. Udah pernah ngampus. Oke, udah tahu lah. Jadi kalian perkuliahan di jadwal saya ada 2 hari, hari Rabu dan hari hari Jumat. Hari Rabu itu yang 3 SKS, hari Jumat yang 2 SKS. Jadi dengan kata lain, materinya mungkin saya akan pecah. Biasanya kalau saya, beda-beda dosen beda cara. Kalau saya biasanya materi itu mungkin di salah satu nanti ke depannya. Salah satu hari, bisa hari Rabu saat ini misalnya, nanti hari Jumatnya mungkin kalian akan lebih banyak asistensi atau mengerjakan tugas. Atau mungkin saya pakai materi itu hari Rabu, hari Jumat, jadi yang 2 jam, soalnya tanggung asistensi 2 jam. Jadi hari Kamisnya, hari ininya, hari Rabunya kalian akan banyak mengerjakan dan asistensi. Sifatnya asinkronus, jadi salah satu harinya kita tatap muka, hari yang lainnya kita akan lebih banyak diskusi. Jadi tapi banyak kejadian tiap semester banyak yang tidak manfaatkan diskusi, padahal itu waktunya sangat banyak. Kita 5 SKS, 5 SKS itu artinya 1 SKS itu 50 menit. 50 menit kali 5 berarti 250 menit. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Sedangkan saya kuliah itu nggak akan sampai 1 jam lebih, paling 30 menit, paling mentok 1 jam untuk saya diskusi. Untuk saya menjelaskan materi pun nggak banyak. Yang paling banyak adalah diskusi. Jadi diskusi, kalian mengerjakan tugas dan lain-lain. Jadi harapan saya, mumpung di awal, studio merancang ini adalah studio bukan kuliah teori. Jadi tidak banyak materi yang bisa disampaikan, tapi yang banyak itu adalah kalian mengerjakan tugas dan berdiskusi dan asistensi. Itu kata kuncinya untuk mata kuliah ini. Dan satu lagi, asistensi. Soalnya nilai paling besar itu bukan nilai hasil akhir pada mata kuliah ini, cuma nilai progres. Mungkin ada beberapa kakak kelas kalian sempat cerita atau apalah di sharing, saya nilainya kok jelek sih di dosen A, B, C di merancang, karena apa? Padahal hasil akhirnya saya ngumpulin bagus semua komplit. Cuman apa? Di kelas merancang yang dinilai adalah progres. Bagaimana keaktifan si mahasiswanya, bagaimana dari awal sampai akhir dia berproses, selain komponen nilai di akhir. Jadi itu kata kunci yang saya tekanin di awal, progres, bimbingan dan hasil akhir yang berikutnya. Terus selain itu jadwal kuliah adalah 7.30. Cuman ya saya untuk setiap mata kuliah saya mungkin yang kelas 7.30 mungkin agak minta toleransi nih. Mungkin agak-agak molor 7.45 kurang lebih. Cuman ya saya usahakan 7.30 sekian lah saya akan buka kelas. Cuman nanti kita diskusi di grup lah. Jadi untuk kalian juga mungkin untuk masuk kuliah ini alhamdulillah hampir lengkap ya kalau saya lihat. Telat 5 menit, 15 menit, mudah-mudahan bisa kuliah masih tetap bisa berlangsung. Cuman kalau kalian telatnya bisa setengah jam, materi saya sampaikan mungkin udah habis, mungkin tinggal diskusi doang. Jadi mudah-mudahan bisa bisa disesuaikan untuk jamnya. Setelah itu absensi saya biasanya di awal seperti ini. Saya minta on cam semuanya, terutama di teori ya. Misalnya saya hari ini akan menjelaskan teori. Semuanya saya minta on cam, saya capture di awal, saya screenshot. Udah itu tengah jalan saya random akan screenshot dan di akhir saya akan screenshot. Jadi absennya dari situ. Jadi kenapa di awal, di tengah, di akhir? Soalnya saya nggak tahu namanya jaringan kan. Tiba-tiba jaringannya mati Pak, bla 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 bla. Cuma saya rekam, jadi saya tahu progresnya, maju keluar masuknya jaringan. Kalau misalnya hilangnya 50% ya berarti saya anggap tidak masuk. Soalnya ya 50% ya materinya udah pasti nggak masuk. Itu absen berarti karena 2 hari berarti 6 kali absen maksimal. Lebih dari 6 kali
nggak bisa lanjut di mata kuliah studio ini. Terus apalagi ya, untuk izin sakit bla bla bla, silakan diinfokan di saya, bisa japri kalau sifatnya pribadi, bisa via grup. Jadi mohon maaf mungkin saya agak slow respon di jam-jam 8 sampai jam 5. Cuman insya Allah saya akan balas mungkin malam hari. Kalau misalnya lagi crowded banget saya jadwalnya. Cuman kalaupun misalnya urgent, di teror aja Pak, saya belum dibalas Pak, saya penting bla bla bla, nggak apa-apa. Cuman lebih nyaman sebenarnya saya WhatsApp di grup. So, kalau grup saya mungkin akan sering lihat grupnya. Dan ketika saya sampaikan di grup mungkin semua mahasiswa bisa lihat, jadi nggak double WhatsApp saya nantinya. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Absen udah, jadwal udah. Apa lagi ya? Oh, untuk materi. Ini sifatnya studio. Materi atau teori saya akan sampaikan hingga UTS. Jadi teoretik merancang hingga UTS. Setelah UTS apa Pak? Progres. Soalnya apa? Saya pikir perancang yang agak riskan adalah progres mengerjakan hasil akhir. Kalian akan sulit, akan lama mengerjakan hasil akhir, dan sangat butuh bimbingan asistensi ketika kalian mengerjakan hasil akhir atau gambar akhir. Jadi setengah semester full akan dipakai untuk asistensi. Dan sebelum itu kita akan bicara tentang teoretik. Udah itu apalagi ya? Ada yang tanyain nggak sebelum saya lanjut? Ada yang tanyain? Nggak ada? Oke, kalau gitu ya gimana? Kalau misalkan mau diskusi, bukan diskusi sih sebenarnya, apa sih namanya, asistensi di luar jam, itu ada nggak Pak? Bentar. Boleh. Jadi oke. Asistensi sebenarnya tiap semester di luar jam sebenarnya kalau saya pribadi, beda-beda dosen beda sistemnya. Kalau saya pribadi diperbolehkan, cuman mungkin waktunya tentatif nih. Tapi sepertinya kalau ya kita lihat nantilah. Saya sih sejauh masih memungkinkan waktunya masih bisa. Atau banyak sistem asistensi yang bisa kita jalanin. Pertama gini, yang akan saya jalanin di studio merancang kelas ini. Pertama kita asistensi langsung di Zoom seperti ini. Kedua, kalian mengumpulkan di Google Classroom. Nanti saya siapkan Google Classroom-nya. Kalian simpan gambarnya, saya coret-coret di Google Classroom atau saya kasih note. Atau yang butuh urgent banget ya kita buka Zoom meeting lagi di waktu-waktu tertentu. Cuman saya ngasih ini nih, saya nggak apa ya? Saya minta waktu kira-kira kalau misalnya asistensi malam kira-kira keberatan nggak? Ini tambahan ya, kalau misalnya kalian mau, Pak, saya mau butuh asistensi kalau malam kira-kira keberatan nggak? Atau jam 5 sampai jam 7 misalnya, atau jam 5 sampai jam 8. Kalau saya enggak Pak. Nah, jadi ya itu sih pilihan saya sih. Soalnya saya mungkin agak aktif di malam hari mungkin untuk asistensi dan periksa gambar dan periksa project di malam hari. Jadi kalau misalnya memungkinkan kalian butuh asistensi, saya mungkin ready sih malam hari. Cuman ya balik lagi ke kalian. Jadi ya itu kan tambahan ya, kalau misalnya mau silakan. Oke. Apalagi nih kira-kira kita bisa diskusi. Mudah-mudahan kelasnya aktif ya. Jadi saya sih bukan tipe dosen yang sulit nilai. Saya pertama nilai saya gampang. Pertama adalah saya tinggal cek komponen nilai. Kalau komponen nilai kalian ada semua, pasti lulus. Ya, sorry. Nanti ini yang penting ada lagi. Sorry, saya koreksi. Kalau komponen nilainya ada semua, satu langkah kalian lulus. Itu satu. Kedua, komponen nilai ada semua dan hasilnya minimal standar. 2 langkah lulus atau pasti lulus. Jadi saya tinggal lihat komponen nilai aja. Kalau komponen nilai ada semua, sekalian serius mengerjakan, ya udah pasti lulus itu. Tapi kalau udah komponennya telat, nggak ada, kosong, aduh sulit saya. Jadi cuma saya nilai itu aja, progres, keaktifan juga. Kadang-kadang secara psikologis, kasih contekan bocoran nih, secara psikologis,
Saya ingat orang berdasarkan keaktifan. Misalnya Nada ketua kelas nih. Saya pasti berhubungan sering sama Nada nih. Belum. Saya ingat. Terus kalau tugas dan lain-lain, secara psikologis saya pasti ingat, oh Nada nih, ketua kelas nih. Saya pasti secara psikologis ingat. Tadi Ihwal nanya, oh Ihwal nanya nih. Terus ya setiap dosen pasti secara psikologis mengenal orang-orang yang aktif. Tapi nanti dilihat lagi sebenarnya tugasnya bagus atau enggak. Kalau bagus ya otomatis nilainya akan kedongkrak. Cuman tugasnya jelek, mungkin ada penilaian sendiri. Oh ini aktif nih, sayang nih kalau nilainya jelek. Cuman kalau namanya nggak familiar di otak saya, kadang-kadang kan ke-distract saya. Ini yang mana ya? Kok tugasnya bagus? Kalau bagus ya nggak masalah. Cuman kalau tugasnya jelek ya yang mana ya? Aktif nggak ya? Itu tanpa sadar lah. Cuman itu saya bukan tipe nilai orang yang susah nilai. Kalau nilainya harus A ya saya pasti A. Kalau nilainya jelek, D misalnya, saya pasti akan cari komponen nilai pembantu dari keaktifan, dari yang lain untuk mendongkrak nilai sampai ke C minimal. Atau kalau tipis C gendut, saya akan dongkrak nilai bisa naik dikit. Kalau misalnya komponennya ada dan ada usahanya itu maksudnya dari komponen nilai yang lain ya. Gitu. Terus saya paling nggak suka di akhir-akhir, misalnya udah nilai keluar baru komplain, Pak ini kok saya nilainya kenapa nggak dari kemarin, gitu. Jadi saya mending enak diskusi itu di awal-awal sebelum, kalau misalnya kita mau debat atau kita mau diskusi agak serius, kita benar-benar pecahin di ini. Cuman kalau di akhir saya biasanya nggak tanggepin, misalnya di akhir nilai udah keluar nih, aduh Pak saya ini, aduh nilai udah keluar, saya udah input, aduh sulit saya gantinya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa mengikuti seperti itu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Mudah-mudahan nilainya oke semua, nggak ada kendala. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya coba menjelaskan. Ini saya perkenalan dikit dari mata kuliah ini ya, sebelum saya nanti jelaskan tugas. Jadi kalian merancang retail shop. Jadi ini nanti saya coba. Ini penjelasan tugas yang tahun lalu. Saya belum bisa sharing ke grup atau ke LMS karena tim dosen merancang masih godok nih ini semua. Cuman saya rasa ini saya harus sampaikan duluan karena saya pikir kalian harus bisa langsung mengerjakan tugas. Jadi cuman saya nanti akan sharing kemudian setelah fix semuanya. Cuman ini saya rasa udah fix lah. Jadi mahasiswa mempelajari, jadi gini, ini kenapa sulit? Ini adalah kesulitan pertama ketika kalian masuk ke prodi desain interior. Kalau rancang satu apartemen paling bangunannya udah jadi, kalian bongkar-bongkar nggak bisa. Bangunannya kecil, orangnya cuma satu keluarga atau satu orang bahkan. Lari ke merancang dua, kalian cuma mikirin satu keluarga, ruangannya segitu-gitu aja. Sekarang kita masuk ke retail. Siapa penggunanya banyak? Ada usernya atau penggunanya satu, ada pengelola. Pengelola itu banyak. Ada kasirnya misalnya kalau ini, ada bagian gudang, ada bagian bersih-bersih, itu dari pengelola. Dari pengunjung, banyak juga tipenya. Ada anak-anak, ada cewek, ada cowok, ada ibu-ibu, bapak-bapak, dan lain-lain. Jadi, yang dianalisis banyak usernya. Itu poin pertama kesulitannya. Poin kedua, kalian akan memilih retail. Retail atau kalian akan memilih brand. Saran saya, kalian memilih brand yang kalian senangi. Atau kalian senang brandnya apa. Pak, yang brand apa yang bisa saya pilih? Ini kata kuncinya. Brand non-food. Jadi kalian nggak bisa pilih McD, Jeko, dan lain-lain. Kalian bisa pilih brand fashion dan sejenisnya. Pak, saya suka dandan. Saya nggak tahu dandan itu apa isi brandnya, ada yang tahu nggak sih? Apa sih? Di retail, di mall, yang ada makeup namanya apa sih? Salon, Pak. Apa? Salon. Apa namanya? Salon, Pak. Salon, nama brandnya apa? Sosiola Pak ada, Terus? ada Body Shop. Body Shop, terus? 1, 2, terus? Ada Itu Republik, Pak. Tuh, banyak banget nih berarti doyan ini ya. Ya harus cewek namanya juga kan.
Nah, Republik dan lain-lain. Jadi kalian udah bisa milih nih. Saya sukanya apa? Saya sukanya belanja apa ya, alat kecantikan. Nah, kalian udah bisa ngeceng nih sekarang nih. Saya minta Nada ketua kelas udah bisa ngelis ya nanti diskusi sama teman-teman, atau saya nanti di grup lah. Nanti di grup saya kasih listnya. Kalian udah bisa milih-milih nih, udah bisa browsing-browsing sambil jalan sekarang. Saya mau bikin brandnya apa ya di mall. Bebas ya, sejauh bukan food. Jadi kalian bisa lihat sekarang di mall-mall brandnya apa kira-kira. Mau fashion, saya suka jam tangan Pak yang cowok, saya bisa pakai jam tangan. Terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya yang ini. Brand ya, saya nggak minta kalian pilih Sogo. Saya nggak minta kalian pilih ada apa ya, yang dalamnya itu berbagai macam brand. Contohnya apa ya? Daiso itu macam-macam brand nggak ya? Kayaknya macam-macam brand. Soalnya di merancang ini kalian akan mendalami brand tersebut. Levi's brand. Apalagi ya, tadi Body Shop brand. Jadi silahkan pilih, banyak banget brand di sini. Yang jadi catatan, jangan brand lokal. Kenapa brand lokal jangan? Karena terbatas di studi banding kalian nanti. Brand lokal apa? Contohnya Brodo. Brodo udah internasional belum ya? Pokoknya brand-brand lokal Bandung dan sekitarnya misalnya, atau brand daerah lah. Soalnya kalian terbatas. Kalian nggak bisa survei brand itu di luar negeri seperti apa sih. Kalian nggak bisa perbandingin, bukan merendahkan brand lokal. Cuman kita butuhnya untuk studi sekarang kan. Kalian akan bikin karakter brandnya itu masuk ke karakter desain kalian. Itu ya, jadi catatan pertama kalian PR pertama lah, kalian udah bisa ngeceng-ngeceng brand yang akan kalian desain atau yang kalian keceng untuk jadi objek. Ini harusnya menarik nih nanti merancang. Terus nih, jadi mahasiswa diminta untuk mengembangkan perancangan ruang komersial yang sesuai dengan perusahaan dengan mempertimbangkan menerapkan ini dalam nih kalian. Kalian kalau PDKT sama orang, ini akan PDKT-nya dalam nih. Sampai dalam perusahaannya. Ini apa ya? Logonya kayak gimana sih? Visi misi perusahaannya kayak gimana sih? Sejarahnya gimana ya perusahaan ini? Barangnya apa aja sih? Karakternya gimana ya? Contoh-contoh retail di dunianya seperti apa sih? Sampai sedalam itu. Jadi PR kedua setelah kalian apa namanya, pilih brandnya, mungkin brandnya bisa alternatif ya, nanti saya coba list di apa di WA alternatif brand, mungkin bisa satu atau bahkan lebih. Jadi takutnya saya pilih kalian pilih satu, yang lain apa sama brandnya atau setipe, takutnya gotong-gotokan nanti sama inilah. Bisa pilih yang alternatif. Nah, kalian akan pilih PR kedua atau kalian akan mendalami brand tersebut. Kita mendesain juga harus tahu kan karakternya kayak gimana. Kalau kita merancang rumah tinggal, kita harus ngobrol sama kliennya. Bapak butuh apa ya? Bapak sukanya apa? Warna kesenangannya apa? Kalau dulu kan. Bapak anaknya aktivitasnya apa aja sih? Sukanya apa? Warna apa? Bla bla bla. Ini juga sama, cuman brand ini lebih dalam. Dia nggak kesukaan brandnya apa, ini banyak. Sampai ke karakter brandnya. Brandnya adalah apa ya? Levi's. Yang pakai Levi's siapa sih, anak muda kah? Jadi nanti kalian akan tahu, oh Levi's ini buat anak muda misalnya. Oh, berarti desainnya saya nggak mungkin desainnya kolot atau desain Levi's klasik misalnya. Agak aneh. Atau saya bisa perbandingin ke brand Levi's di daerah yang lain atau negara yang lain kayak gimana. Nah itu akan lebih banyak apa ya? Ini kita nggak main insting desain, cuman kita akan banyak konsep di sini di merancang kali ini. Jadi apa ya, cara kalian analisis, cara kalian berpikir logika dan lain-lain akan sangat berperan di sini. Jadi seharusnya akan sangat menarik di sini. Kita banyak diskusi. Oke, lingkup pekerjaannya apa? Kalian menganalisis kepentingan brand, kebutuhannya apa, kenyamanan penggunanya apa, yang diwujudkan dalam sebuah bentuk desain secara utuh nanti. Apa aja keluarannya? Seperti biasa, gambar kerja, media presentasi. Nanti kalian akan presentasi ya, presentasi desain. Ada market. Nah, saya alternatif untuk market nih.
market atau mau 3D? Mau market atau 3D? Ayo. 3D, Pak. 3D. Ini udah mata Tapi kuliah. keluar duit. Udah Kalau pemodalian market digital. takut bahannya, Pak. Kalau 3D komputernya. Ini pemodelan digital atau persen digital udah lewat kan? Udah kok, Pak. Udah. Oke, aman berarti 3D ya. Jadi kita sepakat bikin 3D. Market keluar duit lumayan, bisa 1 juta mungkin. Jadi kalau 3D keluar komputer tempat dipakai terus nanti. Oke, ini market ini nanti akan diganti 3D. 3D-nya animasi ya. Kan kalian udah presentasi ini digital kan. Bikin Enscape, bikin Lumion, saya yakin udah canggih-canggih. Laporan tertulis, analisa, konsep, dan lain-lain. Jadi ini sama lah seperti semester-semester berikut sebelumnya. Oke, oh ini dijelaskan di sini sebenarnya tadi. Ini retailnya, contohnya ada kategori fashion, ada kategori sport atau adventure, ada Adidas, ada apa lagi ya, Eiger, ada lifestyle, body shop, bla bla bla, ada elektronik, Samsung, elektronik bisa ya. Kalian suka hobi fotografi misalnya Samsung, Canon dan lain-lain. Jadi tidak, ini lokasinya di VVJ ini tahun lalu, cuman tahun sekarang kemungkinan di antara VVJ sama cuman setnya titiknya beda atau di Pascal Kaliki Hypersquare. Nanti coba saya pastikan lagi diskusi dengan dosen yang lain. Luasannya cukup luas, antara di atas 200 meter persegi. Itu. Terus apa lagi ya? Ini udah nilai ya. Ini nilai masih digodok, cuman saya yakin nggak akan jauh-jauh dari sini lah. Jadi 10% yang akan kalian, ya tugasnya nanti deh saya coba infokan. 2 tugas awal ini akan kalian kumpulkan sebelum UTS. Analisis perusahaan, survei, studi banding, studi literatur, dan lain-lain. Tugas 2-nya programming, konsep, zoning, blocking, dan lain-lain. Ini akan dikumpulkan sebelum UTS. Setelah UTS, gambar kerja, dan lain, portofolio, dan lain sebagainya. Ya, persyaratan kelulusan ini udah, inilah, sorry, ini memenuhi syarat, ini jumlah asistensi minimum 8 kali. Ini persyaratan kampus sebenarnya. Jadi kenapa sih sebenarnya ya kenapa harus ada minimal asistensi, karena ya itu kadang-kadang kalau mahasiswa tidak pernah asistensi atau 1 atau 2 kali doang asistensi, tapi di akhir gambar bagus, bukan negative thinking, cuman ya gimana caranya asistensi jelek cuman gambar bagus, ya mau nggak mau kan negatif jadi pikirnya kan. Cuman asistensi, makanya kenapa nilai merancang itu banyak di asistensi, karena progresnya dosen akan tahu. Nilai gambar akhir jelek belum tentu nilai akhir jelek, itu poinnya. Cuman bisa juga didongkrak dengan ya progres yang kalian kerjakan. Oke, terus apa lagi ya? Oke, tugas 1. Ini saya nggak bisa kirim ya, takutnya nanti miskom nih. Tapi kalian mungkin bisa capture ya, atau bisa tulis, atau bisa apa ya? Ya capture mungkin yang gampang ya. Biar ini tugas 1, soalnya kalian udah bisa nyicil dari mulai minggu ini nih. Ini tugas 1 ini kalian pertama membuat laporan, jangan laporan dulu lah. Saya minta kalian membuat presentasi PPT. Belum dipresentasiin, cuman kalian bikin format tugasnya di PPT. Nanti akan dipresentasiin, cuman bukan minggu inilah. Pertama, kalian akan mencari data perusahaan terpilih. Misalnya body shop. Datanya body shop, kegiatannya apa aja, produknya apa, identitasnya apa, karakter, pasar, target, dan lain sebagainya. Jadi, semua terkait data perusahaan kalian cari, sejarahnya, apapun itu terkait data perusahaannya. Yang nggak ada di poin-poin ini pun silakan kalian pikir itu akan mendukung desain kalian, silakan dicantumkan. Yang kedua, analisa aplikasi identitas perusahaan. Jadi
hasil studi banding, retail sejenis. Jadi kalian menganalisa, misalnya body shop di Singapura, di dunia yang lain-lainnya. Kalian yang namanya studi banding bukan hanya membandingkan gambar, tapi yang namanya studi banding itu kalian menjelaskan perbandingannya. Misalnya gambar di desain body shop di Indonesia dan di Singapura, ada gambar 2. Kalian jelaskan, bisa tabel, bisa paragraf, bisa yang lain-lainnya. Apa sih bedanya? Terus karakternya apa? Bisa penjelasan, bisa sketsa, bisa diagram, apapun itu. Yang penting menjelaskan perbedaannya apa. Bisa kesimpulan material, oh kalau material di Indonesia pakai A, B, C, D, E. Kalau materialnya di ini. Setelah itu kalian akan simpulkan, oh hasil studi banding saya di Singapura dan Indonesia adalah seperti ini. Dan dari kesimpulan itu saya menarik benang merah atau ada beberapa kesamaan yang akan saya terapkan di desain saya. Itu kan jelas ya, itu enak banget nanti saya bacanya, dan kalau enak dibaca mungkin enak juga kalian buat kata kunci dalam kalian mendesain. Itu akan lebih nyaman. 2, data survei lapangan berupa hasil studi. Nah, ini mungkin ini agak sulit saya ngomong ini, soalnya surveinya sulit nih. Gini deh, untuk survei sementara silakan kalian browsing. Cuman kan sekarang kan belum ada juga sih setnya di mana. Sementara sih ini lewat dulu nomor 3. Cuman saya jelasin dulu. Survei untuk yang di Bandung dan sekitarnya atau yang memungkinkan survei silakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang aman. Jadi ini semuanya udah vaksin kan, mudah-mudahan ya. Jadi saya tidak mewajibkan survei. Tidak mewajibkan survei, cuman ada kebutuhan survei. Saya ngomongnya bingung nih. Jadi gini deh, jika kalian memungkinkan untuk survei, silakan untuk survei. Kenapa? Karena dengan lihat survei langsung, kalian akan lebih enak. Kalian bisa bayangin lah. Kalian merancang sesuatu, kalau kalian datang ke lokasinya, kalian bisa bayangin, oh depannya itu ternyata lift nih, oh depannya ternyata itu ada taman, wah ini enak banget nih, saya foto, nanti saya capture di desain saya, ini ya bagus banget lah. Itu akan lebih enak dibanding kalian lihat dari foto. Cuman kondisinya kan kayak gini, saya juga nggak mau kalian survei ternyata pulang-pulang sakit, yang salahin kan kita kampus semuanya. Jadi silakan disesuaikan, kalian udah besar, udah bisa pilih-pilih lah ininya. Ya, jadi silakan disesuaikan. Surveinya bisa online, bisa offline, silakan. Lagian sekarang kan masuk ke mall pun udah bisa sebenarnya. Jadi cuman saya tidak memaksakan. Kalau nggak jauh di Pontianak misalnya, nggak usah maksain ke Bandung, Pak. Saya disuruh survei sama Pak Hendi, saya harus beli tiket pesawat untuk ke Bandung untuk survei, nggak sampai segitunya. Jadi kalau yang jauh-jauh tidak memungkinkan ya silahkan online aja. Atau bisa manfaatkan teman-teman yang ada di Bandung, data-datanya. Siapa yang di Bandung, misalnya ada yang di Bandung nih, tolonglah videoin lah, ini tolong kirim ke saya. Nah itu bisa juga seperti itu. Atau ya itulah, bisa dimanfaatkan berbagai macam cara lah. Rangkuman studi literatur terkait ketentuan dari desain retail ini nanti saya jelaskan lah. Jadi poin 1, poin 2 yang urgent sebenarnya yang bisa di ini. Tugas 2 nanti berupa survei lapangan. Ini analisa. Jadi kalian sudah tugas 2 itu nanti mungkin minggu ketiga sampai ke-5 lah kalian mengerjakannya. Kalian sudah membuat skema, konsep, diagram, pemikiran, konsep, tema, analisis ruang, hubungan antar ruang, konsep, tema, zoning blocking lah, programming, konsep, tema, programming. Ini untuk tugas 2, cuman masih lama. Oke, ini tugas 3 komponen gambar cukup banyak seperti biasa. Ini yang jadi yang bikin agak-agak menakutkan buat mahasiswa merancang, cuman tenang. Kalau dikerjakan ya beres. Iya iyalah kalau dikerjain beres. Jadi ini poin-poinnya. Mungkin ada update nanti atau ada skala dan lain-lain yang diupdate, cuman kurang lebih sama lah seperti yang kalian udah bikin pada ini yang lalu-lalu. Terus ini penilaian.
UTS UAS poinnya nggak terlalu gede ya sebenarnya, 10%, 20%. Dan biasanya UAS itu hanya mengumpulkan, biasanya ya. Nanti saya coba jelaskan lebih lanjut. Ada portofolio, skema bahan, dan lain sebagainya. Waktu juga saya pakai, oh ini, nah. Ini kalian akan diberikan denah seperti ini. Ini posisi di PVJ. Ini titiknya ini, saya nggak tahu nih, mungkin ganti titiknya atau kalau pakai PVJ ya, mungkin ya kalian akan diberikan seperti ini. Saya coba zoom ya. Nah, nanti akan diberikan berapa titik yang akan entah kalian pilih, entah saya tentukan titik-titiknya mana aja. Contohnya adalah yang B. Ini yang gampang yang mana? Yang B lah. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 tinen atau 4 kios lah istilahnya. Pak, ini boleh dibongkar nggak ya? Boleh. Kan ini kalian bisa jadi satu ini. Jadi ini disewakan oleh VVJ 4 kotakan ini. Cuman ketika kalian masuk bikin retail, ini boleh dibongkar. Jadi kosong kotak. Cuman ada masalah-masalah yang akan kalian hadapi. Bentukannya ini enak nih. Agak lumayan enak dibanding kayak gini nih. Ini ada moncongnya buat apa? Ini moncongnya ini masuknya dari mana? Kayak gini juga relatif enak lah. Jadi ini permasalahan dari bentukan. Nah, seperti apa? Ini selain dari masalah tentang brand, kesulitannya kalian akan dihadapkan dengan masalah ini. Dan masalah lain adalah masalah utilitas. Kalian ikut mata kuliah utilitas nggak ya? Udah belum? Atau lagi? Sudah, Pak. Udah. Oh, berarti aman dong. Yang namanya mall, mau nggak mau kalian ada peraturan mall. Nanti akan dikasih buku kuning. Buku kuning itu buku yang berisi peraturan-peraturan yang kalian harus baca. Karena apa? Terkait sama yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap suatu retail di sini. Misalnya AC-nya harus AC sentral. AC sentral itu apa sih? Nah, silahkan nanti cek lagi utilitasnya. Oke, ini gambaran untuk site-nya. Saya lanjut lagi. Udah habis ya. Oke. Oke, sebelum saya lanjut ada pertanyaan nggak? Saya lanjut ke materi. Pak, untuk gambar kerja manual apa digital? Nah, maunya manual atau digital? Digital sih, Pak. Enak. Semua? Digital, Pak. Semua? Digital aja, Pak. Semua Pak, gambar? Kalau misalkan Dena basicnya dikasih atau kita bikin sendiri? Dana basicnya dikasih. Yang tadi yang gambar VVJ itu dikasih nanti. Dikasihnya JPEG. Digambar lagi. Oke, cuman kali ini kayaknya tidak sesuai kehendak kalian nih. Untuk gambar kombinasi. Kombinasi itu maksudnya gimana? Untuk denah kemungkinan digital ya. Tapi untuk gambar-gambar yang detail, potongan mungkin manual. Justru itu yang kalian harapkan digital sebenarnya. Kenapa, Pak? Kenapa sih harus kombinasi? Soalnya ada beberapa gambar yang saya yakin kalau kalian gambar digital hasilnya tidak sebagus kalian gambar manual. Contohnya adalah potongan atau detail. Bisa dicek kalau kalian gambar digital tidak sebaik kalian gambar manual untuk beberapa orang ya. Gitu, jadi kesimpulannya adalah hybrid gambarnya atau gambarnya kombinasi. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan bertanya. Gambar denahnya cuma retailnya aja kan, nggak usah semuanya. Oh, gambarnya cuma detailnya aja. Gini, semester kemarin saya koordinator perancang 3. Saya kasih single building. Cuman malah overlapping. Jadi mahasiswanya malah asik gambar dalam tamannya, taman depan, rooftopnya. Malah interiornya nomor 2. Jadi sekarang kemungkinan nggak single building, jadi retail. Jadi fokus ke dalamnya. Oh, satu lagi. Yang unik di retail ini kalian akan merancang fasad. Fasad itu kalian main ke retail, ke mall kan, kalian pasti lihat kan, kalau lihat ke retail tertentu, kalian lihat kan fasad retailnya kan menarik atau enggak. Nah, kalian merancang itu nanti. Jadi nggak cuma interior dalamnya doang, cuman kalian juga mikirin pajangannya gimana sih? Kan ada pajangan di retail kan, itu harus dipikirin. Itu yang unik dari merancang 1 dan 2.
Fasadnya juga kalian pikirin. Yang merancang atasnya 4, 5, dan tugas akhir kalian nggak akan merancang fasad. Cuman pada retail kalian merancang fasad bangunan. Itu. Ada. Oke, yang lain ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaannya bebas. Tidak terbatas. Oke, nggak ada. Pak, kalau manual pakai kertas A berapa, Pak? A3. Sorry, A2. A3 itu cuma konsep dan programming. Nah, untuk kertas gini. Berkaca dari tahun-tahun kemarin, Pak, saya di daerahnya nggak ada kertas A1 atau A2, Pak. Gambar saya ternyata gede, harus ada kertas A1. Karena sifatnya kasus khusus, sekarang kita bisa ngakalinnya misalnya nggak ada A2, nggak ada A1, nggak ada A2 misalnya, kita bisa kertas A3 tempel jadi 2. Nggak ada cara lain. Maksudnya itu salah satu alternatif kalau nggak ada cara lain. Tapi rata-rata untuk gambar merancang kertasnya adalah A2. Jenis kertasnya apa? Toh kita nanti kertasnya akan difoto, akan di-scan. Jadi walaupun pakai kertas kalkir sekalipun, saya nggak bisa megang kertas kalkirnya kayak gimana, harganya mahal. Kalau kertas roti murah sih, cuman pas kalian scan foto, belakangnya kelihatan, jadi nggak jelas. Jadi prinsipnya kertasnya yang penting kertasnya jelas. Nggak ketika kalian scan atau foto tidak, ya yang penting jelas lah kertasnya. Jadi untuk sementara saya balik lagi, saya belum ada kepastian dari koordinator, cuman saya yakin kertas sih dibebaskan lah. Tapi ukuran sih fix kayaknya A2, soalnya pengaruhnya ke skala gitu. Oke, apalagi silakan kita diskusi. Apalagi kira-kira pengumpulannya kapan, Pak? Atau apa kek? Ada nggak yang kita bisa diskusikan sebelum saya lanjut materinya? Pak, kalau misalnya baru kertas susah gitu, Pak. Ngejarnya 3D dulu gitu boleh nggak, Pak? Kertas kalau misalnya. Oke. Jadi lebih biasanya misal ngerasain kayak nyoba 3D lebih enak kayaknya gitu. Oke. Misalnya. Nah, ini menarik pertanyaannya nih. Ada 2 tipe orang dalam mengerjakan merancang. Satu, tipe orang yang nggak bisa bikin 3D dulu. Bisanya kayak saya tipe orang nggak bisa bikin 3D dulu. Saya pasti bikin sketsa denah dulu. Tapi ada tipe orang yang mikirnya 3 dimensi dulu. Nggak bisa, Pak, saya bikin 3 dimensi. Nanti desain saya terbatas, saya bikinnya 3 dimensi dulu. Bisa. Jadi untuk asistensi desain untuk merancang dan sampai tugas akhir saya terapin seperti itu. Jadi saya nggak bisa maksain orang, oh kamu nggak bisa harus 3D, masa 3D dulu sih, denah dulu lah, nggak bisa gitu. Jadi saya bebasin, kalau misalnya Ihwal mau, saya sukanya 3D dulu silahkan, desain udah kelihatan, cuman denah nanti menyusul, jadi ya silahkan menyesuaikan. Tapi saya nggak bisa maksain juga semuanya 3D, soalnya saya yakin banyak yang tipe-tipenya kayak saya nih, kayaknya mayoritas, saya nggak bisa bikin 3D kalau denahnya belum ada. Ya, jadi kayak gitu. Ihwa mungkin tipe-tipe khusus nih. Banyak ada beberapa yang kayak Ihwa. Tapi biasanya ya orang yang mikir 3D ya bisanya ya bisa lebih cepat. Ya, jadi dibebasin. Silakan disesuaikan. Gitu Ihwa. Oke, pertanyaan menarik Ihwa. Yang lain ada yang bisa didiskusiin nggak? Materinya satu lagi dikit sih. Apa yang bisa diskusiin sebelum kita berjuang menempuh ujian merancang? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Sambil jalan nanti kita akan diskusi. Oke. Mana sih? Oh ya, ini. Saya akan, minggu pertama ini akan ngebahas tentang brand dan programming. Jadi apa itu brand? Ini akan berkaitan dengan tugas yang akan kalian kerjakan. Mudah-mudahan bisa konsentrasi. Oh iya, satu lagi. Untuk kelas saya, terutama kelas pagi ya, santai aja ya. Jadi maksudnya kalian mau sambil makan, sambil minum, saya nggak masalah. Jadi saya nggak kaku, jadi santai-santai aja. Dibuat nyaman, jadi biar nggak ngantuk. Asal nggak ngeganggu temennya aja sih. Itu aja.
Oke, apa itu brand? Menurut American Marketing Association, brand atau merek itu adalah nama istilah tanda. Jadi yang namanya brand itu macam-macam. Kalau apa ya, Nike, kalau ada bahasa saya contreng, bahasanya apa? Checklist. Checklist, oh ini namanya Nike. Kalau Reebok atau ya kita familiar McD, kalau ada M itu oh ini McD nih. Itu bisa dikategorikan nama brand atau merek atau kombinasinya. Jadi menurut Dirjen Haki, merek atau brand adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, huruf ya. Jadi hampir sama ya. Jadi merek atau brand itu nggak cuma nama. Jadi body shop, saya lupa ingat, body shop itu kan ada yang buletan ya logonya. Yang paling gampang sama McD lah. Kalau saya lihat ada M, saya ke bawahnya lapar, pengen makan kan McD. Terus kalau Jeko ada tulisan apa, ada gambar bango, ya itu oh itu berarti Jeko ya gitu-gitu. Jadi itu adalah brand atau yang umum kita lihat. Nah, ini ada komponen merek. Jadi komponen merek itu ada nama mereknya. Mungkin ada sejarahnya di merek itu, ada logonya, ada tagline-nya, ada karakter, ada maskot mungkin bisa aja, ada desain kemasan dan lain-lain. Jadi ini adalah komponen yang ada di merek. Mungkin ini akan bisa kalian uraikan di tugas kalian. Nama mereknya apa sih? Sejarahnya apa sih? Logonya kayak gimana? Ada tagline-nya nggak? Tagline-nya apa ya kalau Adidas? Ya saya banyak lihat retail yang ada tagline-nya atas logonya. Ada yang punya contoh nggak ya? Ya banyak lah contohnya. Ada karakter, ada maskot. Maskot contohnya apa ya? Samsung ada maskotnya. Kalau misalnya ada, silakan kalian jabarkan di tugas. Ada desain kemasannya. Ada beberapa merek yang desain kemasannya unik. Nah itu yang bisa jadi apa ya? Jadi ide desain bahkan karena desainnya unik, kemasannya unik malah jadi ide desain. Contohnya McD. Kalau saya ngomongin kentang McD kan ada kemasan kentangnya itu unik, malah jadi tempat duduk saya pernah lihat dan lain sebagainya lah. Terus ada, oke saya jabarin satu-satu nih. Oke, identitas merek ini mungkin yang kalian akan jabarkan nanti di tugas kalian. Ada identitas inti. Identitas inti itu apa? Adalah elemen dan asosiasi yang melekat pada merek dan cenderung tidak berubah. Bahkan jika merek diperluas ke pasar baru atau ke produk. Jadi identitas inti itu adalah merek yang tidak pernah berubah atau melekat khusus pada suatu brand. Saya jelaskan semua dulu, nanti saya coba jabarkan satu-satu. Identitas yang diperpanjang adalah identitas yang lebih luas, yang membantu lebih lanjut menghubungkan pelanggan dengan merek, dengan intinya. Bentar, saya coba lihat ininya, takutnya bingung. Saya liatin contoh aja deh ya. Contohnya Nike. Identitas intinya apa? Adalah pada Nike itu adalah tujuannya olahraga. Ini kalian bisa apa ya? Bisa tiru contoh seperti ini, cuman dengan lebih lengkap ya. Kalian membahas tentang brand Nike. Brand Nike ini tujuannya apa? Oh, ini brandnya untuk olahraga, kebugaran, kesehatan. Penggunanya siapa? Atlet, penggemar olahraga. Kinerjanya apa? Sepatu dengan keunggulan teknologi. Dampaknya apa? Meningkatkan hidup seorang melalui olahraga. Ini identitas inti. Identitas inti ini adalah identitas yang melekat khusus. Walaupun nanti Nike ini berkembang ke depannya, tapi identitas inti ini melekat khusus. Jadi ini yang perlu pertama kalian akan cari ketika kalian ketika kalian akan membuat tugas pertama ini. Ini identitas yang diperpanjang. Kepribadian merek, ini mereknya buat apa sih? Oh, mereknya yang inovatif, cool, menarik. Ini kalian dapat di mana? Mungkin dari berbagai macam sumber, bisa dari orang yang melihat, bisa dari perusahaan itu sendiri ketika diwawancara. Misalnya gini, ownernya Nike atau brandnya Nike diwawancara nih di YouTube misalnya. Pak, Bu, Nike itu untuk orang yang seperti apa sih? Oh, Nike itu saya rancang untuk orang yang cool, inovatif, dan menarik. Nah, itu kalian bisa ambil itu. Atau kalian bisa ambil dari beberapa sumber yang lain. Gitu. Penggunanya siapa? Nike itu biasanya
orang-orang yang sporty, yang mencari ya yang orang-orang sporty lah gaya busananya. Sub mereknya yang terkenalnya apa? Oh, Jordan, Air Max dan lain sebagainya. Logonya kayak gimana? Tagline-nya Just Do It. Asosiasinya apa dan lain sebagainya. Ini namanya identitas yang diperpanjang. Jadi pertama ya, saya ulang lagi. Ini intinya apa? Udah itu yang diperpanjangnya apa? Jadi lebih luas yang diperpanjangnya aja. Apa? Yang diperpanjang ini nanti ke depannya mungkin akan berubah. Tagline ini ke depannya mungkin akan berubah. Logo mungkin akan berubah. Apalagi ya? Endorse mungkin akan berubah. Cuman yang namanya identitas inti sepertinya sulit untuk berubah. Jadi perbedaannya itu. Proporsi nilai. Jadi ada beberapa manfaat. Jadi Nike ini fungsinya teknologinya tinggi loh Pak. Dirancang untuk teknologi yang tinggi. Emosionalnya apa? Aktif sehat. Jadi dengan orang membeli Nike, ya orang itu aktif. Orang itu senang akan kesehatan. Ekspresi orangnya apa? Oh, kalau yang beli Nike biasanya orang-orang yang sporty. Ini nilainya apa? Nilai itu ketika orang membeli suatu brand atau bukan orang sih. Ketika brand itu diluncurkan, brand itu mengharapkan apa? Mengharapkan orang itu terasa sporty atau emosional orang yang pakai nanti aktif dan sehat. Kurang lebih seperti itulah. Sampai di sini dulu ada pertanyaannya agak sulit. Ada yang ditanyain nggak antara identitas inti, identitas yang diperpanjang, dan proporsi nilai? Ada yang tanyain? Ada? Ya, gimana? Kalau kan misal Nike kan tadi sempat Bapak masukin, kan dia jatuhnya punya sub brand kayak yang jadi Air Jordan dan sebagainya, itu nanti dimasukin ke, kan nanti ada tugasnya ya Pak buat bikin ginian nih. Apa itu ntar dimasukin terus dikasih penjelasan kah atau gimana Pak? Boleh. Harus. Nah, gini. Ini contoh simpel ya. Jadi jangan ditumplok benar-benar tugas kalian cuman sesimpel ini. Ini simpel nih. Cuman nanti harapan saya ini banyak yang belum masuk sejarah. Ini contoh. Jadi harapan saya kalian akan menjabarkan ini semuanya nih. Submereknya apa aja. Submerek itu nanti mungkin nggak semua kalian akan jabarkan dari desain kalian, enggak sih. Cuman ada baiknya mungkin salah satu submerek itu akan kalian tonjolkan misalnya. Seperti itu. Jadi ini semua maksudnya buat apa sih? Nah, maksudnya adalah kalian untuk membuat konsep desain nanti 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan. Jadi ini masih banyak yang bisa diuraikan sebenarnya. Gitu mungkin Iqbal. Ya, jadi tujuan tadi itu adalah untuk membuat konsep desain. Cuman kita abaikan dulu konsep desain. Kita fokus ke menguraikan membuka kulit-kulit si brand yang akan kalian rancang nanti. Ini, bentar saya kealangan sama ini. Ini penerapan identitas inti. Contohnya dari display dari Nike. Ini contoh kasar ya. Ini contoh benar-benar kasar dari logo tadi. Oh, ini logo Nike seperti ini nih. Saya terapkan desain seperti ini. Penerapkan identitas yang diperpanjang. Contohnya yang tadi ada logo, ada yang tadi Air Jordan misalnya mau diekspos, kalian akan terapkan di sini nih logo-logo karakter-karakter yang bisa diterapkan pada suatu sudut misalnya, atau kasirnya saya mau kasih ini ya, kasih tagline si Just Do It-nya. Soalnya ide saya dari sana misalnya bisa. Proporsi nilai sporty misalnya, atau elegan atau apa, akan bisa kalian terapkan di desain kalian. Jadi maksud menjabarkan semua nilai-nilai tersebut adalah itu sebenarnya. Oke, ini pembahasan ini sebenarnya. Oh ya, ini benar, ini penting nih, saya takutnya kelewat nih. Jadi mahasiswa merancang toko retail dengan ini, balik lagi tahun kemarin. Jadi yang kalian rancang itu 60% adalah untuk display. Ya, sekali lagi, yang kalian rancang adalah 60% minimal. Ya. Kalau lebih boleh.
Tapi jangan kurang dari 60%. Misalnya luasannya 300 meter persegi. Kalian merancang display area pajangan produknya itu minimal berarti berapa? 180 meter persegi. Jangan kurang. 40%-nya adalah pendukung. Pak, pendukungnya apa sih? Pertama, kasir. Kedua, gudang. Ketiga, mungkin ada aspek yang lain, pengelola, loker, pantry karyawan, dan lain-lainnya. Jangan sampai area pendukungnya malah 60%. Apa yang kita rancang nanti? Malah gudangnya, Pak, karena barangnya banyak, Pak, saya gudangnya 50%, buyar semuanya. Jadi, untuk diingat semuanya ya, di note semuanya, yang dirancangnya 60% area display produk. Soalnya itu inti perancangan kita kali ini. 40%-nya pendukung, mau kasir, mau apa. Kalau misalnya perlu pantry karyawan boleh, cuman kecil-kecil aja. Jangan semuanya pantry. Oke. Mengenali target project di toko dengan menentukan siapa kliennya. Ini ya brandnya apa. Terus tahapan desain ini harus dicek lokasi. Nah, ini juga penting. Susunan perencanaan dalam konteks desain interior. Tadi saya ngomongin brand. Ini akan berkaitan juga tugas kalian. Mungkin bisa di-capture juga ya, sambil menunggu file yang fix yang bisa saya kirimkan. Pertama, ini sebenarnya sama seperti yang kalian sudah kerjakan di merancang-merancang sebelumnya. Kita harus identifikasi kebutuhan pengelola atau pengunjung. Pengelola dan pengunjung ya, kalau dulu kan cuman analisis kebutuhan pengguna atau user. Kalau rumah tinggal dan apartemen ya cuman pengguna. Kita ada banyak pengelola. Pengelolanya siapa? Ada kasir, ada cleaning service kalau ada ya, dan lain sebagainya. Pengunjung juga ada beberapa. Kita identifikasi itu maksudnya apa sih, Pak? Contohnya apa sih identifikasi? Alur ya. Misalnya gini, kalian akan uraikan usernya siapa sih, penggunanya siapa? Pertama kasir, kedua pengunjung, bla bla bla. Nanti akan dibikin alur aktivitas. Identifikasi kebutuhan aktivitas. Jadi kalau kasir ngapain aja aktivitasnya? Oh, kasir itu ketika masuk dia nyimpen tas di loker. Udah itu dia briefing di ruang rapat misalnya. Udah itu dia bekerja di di kasir. Udah itu dia setelah beres dia makan siang di pantry, udah itu kembali ke kasir, udah itu ke loker, udah itu pulang. Itu contoh aktivitas setiap user. Nomor 3, analisis kebutuhan furniture. Furniture itu ada karena ada aktivitas. Misalnya kasir, balik lagi contohnya kasir. Kasir masuk, udah itu simpen tas. Kebutuhan furniture-nya apa? Kebutuhan furniture-nya adalah loker kan? Kita lanjut ke poin 4. Kalau ada furniture pasti ada ruang. Kalau ada furniture-nya loker, ruangnya apa? Ruang ganti atau ruang loker. Jadi poin 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah satu tabel. Satu tabel. 1, 2, 3, 4, 5 ini satu tabel. Kalian bikin tabel aktivitas atau tabel kebutuhan ruang nanti. Udah tahu ruangannya, kalian butuh analisis dimensinya kan. Ruang loker berapa sih? Ini sama lah seperti yang kalian udah bikin di merancang-merancang sebelumnya. Cuman kali ini kalian akan lebih dalam analisisnya, soalnya orangnya lebih banyak di sini. Seperti itu. Kualitas yang diharapkan maksudnya apa, Pak? Ya, ini studi image. Atau ya saya mau lokernya kayak gimana ya? Saya ruangnya mau seperti apa ya? Kualitas hubungan yang diharapkan antara manusia dan ruang interior ini metrik hubungan antar ruang. Dari kasir sama loker jauh atau deket sih? Dari display ke gudang harus jauh atau deket sih? Kurang lebih seperti itu. Ini poinnya sama yang merancang sebelumnya. Oke. Kebutuhan penghuni yang tadi saya jabarkan. Identitas penghuninya siapa? Ya tadi ada siapa aja.
Kebutuhannya apa ini yang tadi saya bahas sebenarnya. Aktivitasnya apa? Oh ini aktivitas ada aktivitas primer, sekunder, dan aktivitas yang lain. Kalau kira ini sebenarnya fungsi untuk analisis yang lebih dalam. Cuman kalau misalnya kita kasir ya aktivitasnya semuanya nggak cuma segitu-gitunya. Nanti kebutuhan kalau kalian menganalisis, kalian bikin kantor misalnya atau yang sifatnya lebih besar, mungkin kalian bisa menganalisis aktivitas primer, sekunder, dan lain-lain. Itu lebih nanti merancang 5 mungkin kalian akan lebih detail membahas ini. Furniture, kebutuhan furniture-nya apa aja. Oke, saya coba. Nah, ini yang tadi, poin 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang kalian akan kerjakan di tabel kebutuhan ruang. Nah, ini akan saya, walaupun bukan kalian kerjakan dalam 2 minggu ini, bukan dalam minggu ini, mungkin minggu depan, atau minggu ketiga. Cuman kadang-kadang ini bermasalah nih. Saya pengen jelasin sedikit. Ya, ini menyimak semuanya, soalnya ini agak urgent. Saya coba jelasin satu-satu. Jadi cara menghitung tabel kebutuhan ruang, ada kesulitan nggak? Saya mau survei dulu deh. Ada yang sulit sampai merancang 2 menghitung tabel kebutuhan ruang nggak? Mau diulang atau udah paham? Diulang, Pak. Diulang. Ada yang pernah dimarahin sama dosen merancang nggak gara-gara nggak bisa menghitung tabel kebutuhan ruang? Ada nggak? Nggak ada? Berarti udah paham. Oke, saya jelasin satu-satu ya. Nomor. Ini areanya apa? Kalian harus menentukan 1 public, 2 private, 3 semi public atau semi private, dua-duanya sama. Kalau kalian merancang apartemen, ngapain kalian merancang semi public, private, public ya? Ini semuanya private, yang namanya apartemen. Kalau kalian merancang rumah tinggal, ngapain ada semi-semi? Udah aja kalau nggak public, private. Kamar itu private, ruang tengah itu semi-private atau public, semi-private. Ngapain dibikin jadi 3? Kalau merancang retail, kita bisa jadi 3 poin di sini. Public, private, atau semi-public. Semi-public itu apa sih, Pak? Rancu. Semi-public itu bisa dimasukin orang, tapi terbatas. Jadi pertama, kalau kalian merancang, dipilih itu 3 zoning dulu itu, 3 zonasi itu dulu. Ruangannya apa aja. Ya. Setelah publiknya ditentukan ruangannya apa, baru kita masuk ke komponen ini. Oke, saya tentukan public. Public itu contohnya apa? Display itu public, semua orang bisa masuk. Private itu apa? Locker itu private, nggak mungkin semuanya orang bisa masuk. Ruang rapat itu private. Semi public apa? Kasir bisa public, bisa semi public. Bisa semi public atau private. Terus retailnya misalnya jam tangan, area ruang ganti bisa semi private atau semi public. Jadi tentatif. Berdasarkan apa itu nggak ada teorinya, jadi tergantung si desainer itu sendiri. Oke, udah ditentuin, kalian coba bahas ruangannya satu-satu. Kan karena ada aktivitas pasti muncul ruangannya kan. Ruangannya ruang display. Yang penghuninya siapa display? Oh, ada konsumen, ada karyawan, OB, bla bla bla. Aktivitasnya apa? Kalau konsumen itu memilih aktivitas di ruangannya apa? Memilih sepatu, duduk, mencoba sepatu, dan lain sebagainya. Ini untuk ruangan display. Nah, ini mulai dari poin furniture, ini penting nih, sampai ke sini. Ini mungkin bisa ditambahin nih, cuman kalau ini yang fix. Setelah kalian tahu aktivitasnya apa, setiap ada aktivitas pasti ada Setiap ada aktivitas mungkin ada furniture-nya. Kalau memilih sepatu, apa furniture-nya? Contohnya rak. Kalau duduk, apa furniture-nya? Bench. Kalau mencoba sepatu, apa furniture-nya? Kaca. Jadi furniture udah dapat, kita hitung jumlah furniture-nya berapa. Oh, rak itu saya jumlahnya 10, bench itu 5, kaca itu 5. Misalnya. Dari mana, Pak? Ini ya, pertama mungkin kita tembak dulu aja. Asumsi dulu aja, nanti kita lihat hasil akhir. 10. Dimensinya berapa? Nah, dimensi rak ini, pertama,
saya bisa cek, misalnya ceknya di mana? Di buku standar, buku Newford, buku data arsitek, ada nggak sih standar rak buat rak sepatu? Ada biasanya, tapi bentuknya terbatas. Kok bentuknya gini ya? Nggak up to date, itu kan buku Newford tahun 80-an, 90-an. Sekarang tahun 2020 bentuknya kayak gitu, nggak gaul misalnya. Tips saya untuk lebih mudah adalah silakan kalian searching. Bisa IKEA, bisa searching yang apa ya, yang oke lah. Kalian lihat ukurannya, oh rak sepatu itu bentuknya bagus nih yang kayak gini nih. Oh ukurannya segini, kalian tulis, oh rak sepatu itu ukurannya 1,5 meter, 0,5 meter kali tingginya itu 2 meter. Ini untuk kalian yang sama sekali nggak paham atau nggak ngerti ini rak sepatu. Kedepannya ketika kalian lebih banyak pengalaman, lebih banyak praktek, kalian mungkin nggak akan lihat-lihat lagi. Kalian udah bisa asumsi, oh lemari baju itu lebarnya 60 cm nih. Tingginya itu pasti 2,1. Kalau full plafon tingginya itu 3 meter. Kalian udah hafal di luar kepala. Cuma untuk merancang 1, 2, 3, 4, sampai merancang 5, saya pikir kalian perlu browsing. Sulit kalau untuk, kalau mungkin untuk dosen-dosen yang lain disuruh cari buku data arsitek. Kalau saya sih data arsitek ya bukan berarti kurang bagus ya, cuman nggak update. Saya biasanya senangnya lihatnya browsing. IKEA bagus nih, saya ambil ukurannya. Sumbernya mana? IKEA. Boleh nggak? Boleh. Terus hati-hati dimensi nih. Kadang-kadang IKEA satunya sentimeter. Jangan sampai di sini meter, nanti dikalikan ini nggak akan sinkron ukurannya. Jadi satuannya harus sama. Meter semua. Kalau sentimeter semua. Ya. Panjangnya 1,5, lebarnya 0,5, tingginya 2 meter. Luasnya berapa? Nah ini yang kadang-kadang bingung. Luas itu apa sih? Luas itu apa sih? Berapa kali berapa? Panjang kali lebar kali tinggi, betul? Panjang kali lebar doang. Panjang kali lebar, Pak. Tingginya dihitung nggak? Enggak, Pak. Nah, itu kadang-kadang itu meter kubik kan? Kita ngapain? Bukan sipil kan? Nggak usah kita meter kubik. Kadang-kadang bingung. Luasan ini semua dihitung. Cuman kita cuma luasan meter persegi. Jadi panjang kali lebar ini keluasan meter 0,75. Ini buat apa, Pak? Ini adalah luas furniture. Ya, ini luas furniture. Jadi luas untuk satu buah furniture itu 0,75. Terus kalau untuk 10 buah furniture berarti 0,75 dikali 10. Ini mudah-mudahan ini ya. Kalau saya kecepatan tolong ini lagi di-slowin lagi agar ribet Pak penjelasannya. Di request aja ya. 0,75 ini adalah luasan satu buah rak. Kalian kan namanya juga tabel analisis kebutuhan ruang. Jadi kalian untuk menentukan ruang, luasan ruangnya harus berapa sih berdasarkan kebutuhan. 0,75 nih. Kalau dikalikan 10 berarti luas ruang luasnya itu 0,75. Nah, kalau kalian 0,75 doang yang namanya ruangan, kalian nggak bisa jalan. Kenapa? Semuanya rak isinya. Makanya ditambahkan sirkulasi 30%. Buat apa? Buat kalian bisa jalan. Kalau semuanya rak aja kalian nggak bisa jalan, kalian jalannya di atas rak. Logikanya kan gitu kan. Makanya ditambahkan 30%. Jadi 30% dari 0,75 itu adalah 0,25. Betul nggak ya? Benar-benar hitung-hitungannya betul. 0,75%. Jadi total luasnya 1 meter persegi dari 0,75 ditambah 0,25 untuk satu buah rak. Sebenarnya ada lagi tabelnya. Jadi untuk rak itu kebutuhannya 1 meter persegi kali 10 meter, jadi 10 meter persegi. Sampai di sini agak sulit nih. Paham nggak? Kurang paham, Pak. Gimana? Paham nggak? Masih kurang paham, Pak. Nggak paham sekali itu ya. Saya abaikan dulu 10-nya nih. Abaikan dulu 10-nya. Jadi saya mau cari rak nih. Rak itu ukurannya berapa sih? Rak itu ukurannya saya cari di browsing itu, oh rak itu panjangnya 1,5, 0,75
2 meter. Ini paham ya? Saya cari ini. Saya sambil buka kalkulator, takutnya ukurannya salah nih. Soalnya 0,0. Jadi, saya mau cari luasan untuk satu buah rak. Berarti caranya 1,5 dikali 0,75. Sorry. 1,5 dikali 0,5. Ya, betul. Jadi, luas ini maksudnya apa sih? Kita kan ini ingin menentukan luas secara total ruangan. Jadi, kita hitung satu-satu. Pertama dari luas rak aja dulu. Luas itu adalah meter persegi. Jadi meter persegi itu adalah panjang kali lebar. Berarti 1,5 dikali 0,5. 0,75. Ini adalah luas untuk satu buah rak. Sampai di sini. Kebayang nggak? Jadi kalau kalian punya rak, panjang lebar tingginya segini, luasan meter perseginya segini loh. Ya, kebayang nggak? Sampai di sini. Kebayang? Kebayang, Oke. Pak. Nah, kalau luasan segini, kita harus tambahkan sirkulasi. Kenapa, Pak? Tambahin sirkulasi. Ya, ini kan kita baru menghitung rak doang, kan? Kita menghitung kebutuhan luasan rak atau luasan ruangan untuk rak doang. Kalau orang itu mau jalan, gimana? Jalannya kan cuma luasan rak. Makanya kita tambahin 30%. Pak, 30% itu dari mana sih? Rumus, kalau kata mahasiswa yang lain. Rumus itu bisa dari data arsitek. Tapi sebenarnya, bocorannya 30% ini nggak mutlak. Kalau kita bikin aula, sirkulasinya nggak mungkin kan 30%. Kalian bikin aula nih, sirkulasi berapa? Bisa 100%. Karena apa? Yang ngapain? Nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada furniture, ya udah berarti sirkulasi 100%. Kalau kalian bikin kantor, sirkulasinya bisa 50%. Karena apa? Karena kalian, ya tergantung kantornya sih. Kalau kantornya padat mungkin 30%. Cuman kalau kalian konsepnya open space kantornya, nggak mungkin kalian pakai 30%. Jadi sirkulasinya tentatif. Tergantung kalian mau bikin lebar atau enggak nih orang jalannya. Kalau 30% kebayang lah ya. Ibaratkan suatu ruangan kalian penuh padat barang. Mau luas nggak tempat orang jalannya? Kalau luas ya 50%. Kalau mau melompong banget ya bisa 70%. Jadi ini sirkulasi ini kadang-kadang menjebak buat kalian nih. Hati-hati. Terus luas sirkulasi. Nah, luas sirkulasi itu dari mana? Biasanya luas sirkulasi ini adalah 30% dari luasan si mebeler. Coba saya bantu, takutnya saya salah. 0,225 Pak harusnya, Pak. 0,225 ya? Kalau Harusnya. saya kali, oke, oh ya berarti salah nih. Jadi sirkulasi ini luasan sirkulasi berarti salah ya? Berarti luasan sirkulasi ini adalah 30% dari total luas si rak ini. Ini seharusnya sih luasnya ini adalah luasan ini udah dikalikan ini sih seharusnya ya. Nanti coba kalian disesuaikan lagi ya untuk tabelnya. Jadi sirkulasi ini 30 atau berapa persen ini sebaiknya adalah sudah dikalikan ini nih. Jumlahnya ini kan 0,75 baru 1 nih. Dikalikan jumlahnya. Jadi 7,5 meter persegi untuk 10 rak. Jadi 30%-nya biar nggak dihitung 2 kali nih. Jadi tinggal ditambahkan dari luasan si total rak ini, sirkulasinya berapa nih? Harusnya 0,225 Pak. 0,225 ini 0,25 ya. Oke, itu kalau 10 jadinya 22,5. 22,5 ya. Oke. Ini coba disesuaikan lagi. Cuman maksudnya tahu ya berarti ya. Dari mananya. Nah, setelah tahu berarti luas areanya berapa? Tinggal ditambahkan luas si mebelnya ditambah luas sirkulasi, udah jadi luas total. Ini baru rak ya. Nanti ditambahkan bench, kaca, bla 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 bla. Itu cara pertama. Cara kedua, sirkulasi nanti deh terakhir. Saya cuman bikin rak, bench, bla 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 di akhir. Udah di akhir muncul nih luasan mebelernya. Udah itu baru dikalikan 30% atau berapa persen, biar nggak hitung 2 kali.
Jadi dibikin sesimpel mungkin, dibikin seefektif mungkin. Toh intinya nanti 30% kan ditambahkan semua juga nih. Jadi ngapain dihitung satu-satu, misalnya contohnya kayak gitu. Ya bisa-bisa aja. Jadi ini bukan apa ya? Ya bukan kelas fisika matematika yang harus kayak gini, harus enggak sih. Kita kan butuhnya cuman ini ruang display ini harus berapa sih, itu aja kan. Yang penting maksudnya tahu. Yang bingung itu adalah kalian bingung menentukan dimensi ini nih. Padahal simple sih sebenarnya. Pak, Bu, saya nggak dapet nih ukuran ini di data arsitek, nggak ada. Ya nggak ada. Soalnya bench itu kan di tahun 80, bench itu kayak gimana ya? Mungkin orang belum tahu bench itu kayak gimana. Cuman kalau sekarang mungkin banyak. Caranya ya itu, kita udah banyak teknologi lah. Tokopedia dan lain-lain, udah banyak ukurannya. Bisa kita manfaatkan itu. Terus yang bingung juga menentukan sirkulasi dan luasan nih. Apalagi luasan. Apalagi sirkulasi. Ini 30%, kadang-kadang orang dipatok 30%. Ternyata dia bikinnya lobby. Bikin lobby, sirkulasinya 30%, lobbynya padatnya kayak gimana nanti. Kayak pasar nanti lobbynya. Jadi silakan disesuaikan lagi. Terus yang paling fatal kesalahannya adalah di sininya dimensinya sentimeter, luasannya meter, hasilnya ngaco pasti. Jadi hati-hati terhadap luasan. Ya, mudah-mudahan paham. Ini ya nanti saya akan jelaskan lagi minggu depan atau minggu depan mungkin ini. Dan kita sekalian praktek ini aja lah untuk kalian pahami sedikit. Oke, analisis keuangan ini ya, yang dimaksud analisis banyak ya. Ada analisis ruangan, warna, bentuk, utilitas dan lain-lain. Nanti masuknya ke konsep juga. Ini kayaknya hubungan antar ruang. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada yang ingin tanyakan? Untuk barang displaynya juga dihitung dimensinya nggak, Pak? Barang display sepertinya nggak, kecuali barang displaynya khusus ditempatkan yang menyebabkan luasan tertentu. Contohnya apa ya? Contohnya mesin cuci. Kalian bikin retailnya Samsung, elektronik, mesin cucinya itu bikin makan tempat nih, itu dihitung. Cuman kalau retailnya itu kayak sepatu kan ditempatkan di rak ya, jadi raknya aja yang kita hitung. Itu aja. Kalau misalkan retailnya toko musik gitu, Pak, itu kan barangnya kan gede-gede, itu wajib dihitung ya? Toko musik kayak speaker gitu atau drum gitu kayaknya wajib dihitung. Soalnya itu makan space ya. Oke, Oh Pak. iya, toko musik menarik juga nih. Toko musik. Jadi gini, mungkin saya ada ide dikit nih. Mungkin mudah-mudahan ini semuanya idenya di luar yang umum ya, out of the box semua. Jadi toko musik tahun kemarin ada yang menarik nih. Toko musik dia ada sudut musik. Jadi ada kafe musik atau apa istilahnya. Jadi ada sisi jamming. Itu menarik juga. Jadi saya pengennya sih yang desainnya nggak umum-umum di sini. Ya, mudah-mudahan nanti coba dicek-cek lagi. Oke, ada lagi pertanyaan nggak? Kita sesi diskusi saat ini. Jadi dari materi tadi, tugas kalian untuk hari Jumat adalah kalian mencari brand. Nanti saya coba buatkan listnya brand biar nggak bentrok nanti brandnya. Udah itu setelah di list nanti brandnya, kalian cari-cari sekarang brandnya apa, nanti di list di WA. Setelah itu hari Jumat kalian mengerjakan pertama adalah analisis si brandnya itu. Brandnya apa, sejarahnya gimana, produknya apa yang tadi saya sebutkan di presentasi tadi. Jadi hari Jumat nanti hanya itu aja. Itu aja kayaknya udah banyak sih, ada berapa slide PPT sepertinya. Dan itu dikumpulkan pada hari Jumat. Jumat itu jam 7.30, 2 SKS berarti dikumpulkan jam 8, 9, jam setengah 10 atau jam 10 lah. Atau sebelum makan siang lah. Nanti sepertinya saya akan buatkan Google Classroom. Jadi selain LMS saya masih keterbatasan untuk buka ya dan nilai. Kalau di Google Classroom saya bisa coret-coret, bisa cek lebih mudah. Kalau di LMS agak sulit, jadi saya minta backup. LMS suka lemot, Pak. Suka lemot ya?
Ya, suka lemot, kadang-kadang maintenance dan lain-lain. Meja nggak bisa dibuka Pak, LMS. LMS Hari ini error, Pak. aja Nggak nggak bisa dibuka, Pak. dibuka, Pak. Ya. Oh iya, Iya. lagi nggak bisa dibuka sekarang? Iya. Oh iya, Mau betul. loading dulu. Oh iya, ya itulah. Ya, saya minta backup ya. Nanti saya bukakan Google Classroom. Jadi saya ada kewajiban buat kalian mengumpulkan di LMS sebagai bukti kehadiran. Cuman tolong dibantu sayanya juga kalian mengumpulkan di Google Classroom. Jadi saya nilai dan lain-lain pasti akan aktifnya di Google Classroom. Kalau LMS saya formalitas saja. Nanti juga UTS UAS tugas kalian mengumpulkan. Jadi gini, UTS itu kalian akan mengumpulkan di LMS sebagai bukti kehadiran. Cuman saya nilai nggak akan di LMS, di Google Classroom. Jadi ada miskom tahun kemarin atau semester kemarin, tuh saya lupa ngumpulinnya di Google Classroom, Pak. Saya ngumpulinnya di LMS atau sebaliknya. Akhirnya miss dari daftar hadir. Jadi tolong aktif dua-duanya. Kalau ngumpulin di salah satu LMS atau Google Classroom ya salah satunya juga dikumpulin juga. Jadi double cross check ya. Oke, ada lagi apa yang bingung nih? Udah jelas belum? Tugasnya itu aja sih. Untuk hari Jumat kalian menguraikan brand. Belum masuk desain, belum masuk analisis, belum masuk survei. Kalian hanya menguraikan brand itu. Copy paste juga nggak masalah. Asal copy pastenya kasih sumber. Kan kita ngomongin brand kan, ngomongin produk orang lain. Jadi kita nggak nulis sendiri ya. Maksudnya kalau mau kopas atau nyadur juga yang penting sadurannya ada sumber, nggak masalah. Sedetail mungkin. Terus agar memudahkan, saran saya jangan hanya copy paste tulisan. Nanti sekalian saya yakin berapa persen orang Indonesia malas baca, termasuk saya. Kalau saya lihat gambar, saya akan lebih mudah mencerna. Mudah-mudahan kalian juga sama nih. Jadi pas kalian bikin menguraikan brand, manfaatkan diagram. Mau bikin sendiri atau dari yang lain, silahkan manfaatkan. Akan lebih mudah nanti kalian untuk tugas berikutnya. Ya, jumlah PPT berapa Pak? Jumlah PPT nggak terbatas. Cuman ya masa aja jumlah PPT cuma 2, 3, sedangkan brandnya banyak datanya. Kayaknya menyesuaikan lah. Oke, ada lagi pertanyaan atau yang bingung dari tugas, dari materi, dari perjalanan kita 1 semester? Ada yang bingung, ada yang diskusikan, ada request misalnya, atau ada apapun mumpung masih kuliah pertama. Halo Pak. Ya, gimana? Pak, buat recording mau minta ininya Pak. Mungkin nanti Bapak kayak ngupload di Google Drive SSO gitu biar semua bisa akses. Boleh. Buat review gitu Pak recordingnya. Boleh. Di mana enaknya ya? SSO. Ini aja Pak, pakai Google Drive kan ada email Telkom. Jadi yang pakai email Telkom bisa akses gitu Pak. Oke. Biasa Bapak bisa upload di Google Classroom, Pak? Atau enggak cuma share link gitu doang, Pak? Di WA? Filenya gede nggak ya? Nanti saya cobain ya. Coba saya catat dulu. Pakai Google Drive sih Pak biasanya kalau recording dari Zoom. Terus nanti aksesnya dibuka buat Telkom University gitu. Jadi nanti anak-anak yang pakai email SSO bisa akses gitu Pak. Oke, saya cobain ya. Nanti saya coba sharing. Kalau misalnya belum kebuka atau error nanti tolong ingetin ya. Saya coba. Iya Pak. Saya belum pernah soalnya nih. Oke, sip. Terima kasih Naga infonya. Oke, ada lagi yang lain request atau pertanyaan atau apa? Pak, kalau di LMS masa ada kuis, Pak? Untuk pertama kalinya Pak soalnya Pak, ngeliat berancang ada kuis. Iya Pak. Bisa dibuka tapi. Jadi ada, maksudnya adalah di pertemuan pertama gitu tulisannya kuis. Nggak bisa gitu. buka, Nggak bisa dibuka Pak, emang dari kemarin mau buka mau buka materi gitu-gitu susah banget Pak, dia error dulu. Ini deh, ini terkaitnya sama absen masalahnya. Jadi kalau ada kuis ya silakan. Kalaupun dinilai saya sih sebenarnya nggak ada nilai kuis sih. Sebenarnya cuman nanti saya kalau formalitasnya jadi marahin lagi sama isi aja lah. Kayaknya nggak banyak sih si kuisnya. Jadi itu sampai kapan ya Pak kuisnya? Kuisnya itu, saya nggak bisa buka nih. Kalau amannya sepertinya hari ini ya, hari kuliah ya. Jadi silakan buka sambil ini.
sambil sambil santai, buka kayaknya nggak lama, paling 5 soal, 10 soal, kayaknya nggak mungkin di atas 20 soal deh, soalnya bikin pilihan ganda repot banget di LMS. Paling maksimal kayaknya 10 atau 15, jadi harusnya 5 menit beres lah ini. Ya, tolong diisi, takutnya pengaruhnya ke absensi nih. Ya, kalau yang ada di LMS. Oke, apalagi nih yang kita bisa diskusiin? Kalau ada yang bingung, kalau ada yang ditanyain, jangan sungkan-sungkan di grup. Jadi tanyain aja. Jadi ya kalau saya balasnya lama ya itu mohon maaf. Cuman ya saya pasti akan balas. Jadi jangan inilah, dimanfaatkanlah grupnya. Jangan dipendam sendiri. Kadang-kadang nanti takutnya di akhirnya malah bingung. Oke, ada lagi pertanyaan? Mau Ya. nanya, Pak. Gimana, Untuk Pak Is? jumlah karyawan retailnya itu yang nentuin kita apa gimana? Jumlah karyawan retail, kalau misalnya datanya ada, bisa dipakai. Cuma saya agak kurang yakin datanya ada. Paling asumsi ya kalau karyawannya. Bisa berdasarkan survei atau mungkin Pak Rais nanti beberapa dari teman-teman kalian juga kan main-main kan ke mall, lihat contoh-contoh. Walaupun beda kota, nanti tapi retailnya kan mungkin di kota kalian ada nih, makanya retailnya nasional. Kalian bisa lihat, cek kira-kira karyawannya berapa sih. Jadi asumsi aja kalau nggak ada datanya. Kecuali kalau ada data orang retailnya, kenalan ya bisa ditanyain. Cuman kalau nggak ada ya asumsi aja. Tuh, Pak Is. Pak, kalau Ya. misal yang toko, kan maksudnya beberapa brand itu kan ada yang kayak jadinya numpang di satu toko. Misal kayak Urban itu kan beberapa brand, Pak. Terus atau G-Shop kan kayak game-game itu kan numpang gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Nah, itu yang bermasalah mungkin di awal. Kalau gini, ada beberapa apa istilah numpang, flagship atau apa ya istilahnya. Jadi kita susah analisisnya, soalnya kita analisisnya brand sekarang. Kalau misalnya Sogo yang tadi saya sebutkan, itu kan Sogo itu brandnya macam-macam dalamnya. Kita nggak bisa analisis branding Sogonya. Jadi yang sekarang yang dicari itu adalah brandingnya. Jadi yang di dalamnya itu adalah brandnya itu sendiri. Misalnya Adidas, Nike, itu kan semuanya dalamnya itu satu brand. Jadi sebaiknya pilihnya yang satu brand dalamnya. Jangan ada brand-brand yang banyak brand dalamnya. Jadi sulit nanti analisisnya. Nah, Gitu, tapi brandnya ini maksudnya cuman khusus di Indonesia, Pak. Tapi kalau di luar, dia tuh retailnya punya sendiri gitu. Oh, kalau jadi kayak misal brand Sony kan saya mau ambil, Pak. Itu kalau di Indonesia kan numpang di G-Shop, terus atau numpang di toko elektronik lah. Tadinya kan dia punya retail, kayak HP, apa segala bisa. Nah, sekarang kan jadinya numpang karena keterbatasan. Di Sony Indonesia kemarin lagi turun, Pak. Seingat saya terakhir gitu. Berarti nggak ada retailnya di Indonesia ya sampai saat ini? Udah nggak ada, bukan? Udah nggak ada. Oh, sebelumnya yang ada. Dulunya ada. Oh, dulunya ada. Jadi maksud saya gini, bisa kesulitan kan nanti Ihwa mencari studi banding? Nah, tapi kalau di luar negeri, itu Sony selalu punya retail sendiri, Pak. Oh, jadi sebenarnya nggak sulit ya. Kalau di Indonesia pun ada, cuman cuma udah ditutup kemarin. Banyak yang ditutup. Kayak tinggal satu kayaknya di Jakarta. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa. Sejauh masih bisa disurvei sama Iwal nanti. Di dalam dan di luar negeri. Kalau misalnya di dalam nggak ada, ya yang mungkin ada berapa jejak gambar yang retail di Indonesia bisa Iwal ambil nanti untuk jadi studi banding di dalam dan di luar. Yang penting ada yang bisa dibandingkan antara di dalam dan di luar negeri. Itu. Oh, baik, Pak. Oke, yang lain, apalagi yang bingung atau yang bisa didiskusikan dari tugas merancang atau dari merancang satu semester ini? Yakin ya? Harusnya menarik. Sebenarnya menarik sih kalau yang apalagi yang ini rata-rata cewek yang suka belanja kayaknya seneng banget tuh ini main ke mall nih sekalian nih ada alasan buat belanja nih. Harusnya seneng. Apalagi kira-kira? Ada lagi yang ditanyain atau yang diskusiin? Oh, Pak. Ya, gimana? Pak, kalau ini kan pemilihan brandingnya tuh bakal ngaruh juga nanti buat tugas ke depannya, Pak? Iya, ini brandingnya milihnya itu untuk satu semester.
sampai akhir. Oh, berarti kalau misalnya di tengah-tengah jalan atau mau memulai penugasan yang lain gitu, kita tiba-tiba pengen berubah gitu nggak bisa? Oh jangan, nanti ngulang lagi dari programming. Jadi ini harus yakin dulu. Makanya saya yakinkan sekarang, pilih brandnya yang sesuai kalian senengin. Saya seneng makan, nggak ada brand makanan sih. Cuman yang seneng fashion atau makeup dan lain-lain banyak lah pilihannya ini. Jadi ya itu diingetin sama Lukman, bener. Brand ini kita pakai 1 semester. Kalau banyak juga yang kejadian kayak Lukman nih. Tengah jalan mau ganti karena sulit, karena ternyata tutup tokonya, karena bla bla bla. Waduh, mau nggak mau harus ngulang lagi dari awal. Jadi istiqoroh dulu, pilih brandnya. Jadi jangan sampai jangan sampai gagal milih brand. Jadi makanya saya nanti di list kasih aja 2 alternatif lah. Gitu. Tapi harus segera diputuskan soalnya kan hari Jumat juga harus udah dikumpulin brandnya. Kecuali kalau brandnya mau dibikin 2 nanti analisisnya hari Jumat. Boleh. Oke, terima kasih loh Pak diingatkan. Yang lain gimana? Kalau toko roti atau bunga gitu bisa nggak Pak? Aduh, roti nggak boleh. Padahal juga kayaknya menarik. Kalau roti toko kopi saya pengennya mau, cuman nggak boleh. Bunga apa nih contohnya nih? Siapa tahu ini. Belum tahu sih Pak. Kalau parfum boleh kan ya Pak? Parfumnya apa nih? Ada brand dalam parfum, tapi harus brand internasional ya, jangan brand lokal ya. Iya Kayak Pak, ada Pak. Ada ya, kalau ada di dalam dan luar negeri nggak masalah. Kalau bunga saya nggak yakin ada kayaknya banyaknya lokal ya. Kalau parfum, logika saya kayaknya ada di dalam dan luar negeri. Kayaknya parfum boleh. Oke, yang lain gimana? Ada lagi ide-ide atau ada yang saya udah kepikiran nih detailnya? Kopi sama roti nggak boleh ya Pak? Yang nggak boleh apa lagi ya Pak? Makanan yang nggak boleh. Kenapa makanan nggak boleh? Karena berhubungan sama kitchen. Merancang kitchen nanti kalian merancang 4 atau 5 kalau nggak salah. Itu agak banyak PR-nya. Tambah lagi tugasnya. Jadi jangan ya kita fokus aja ke brand-nya. Kira-kira ada apa lagi nih? Tadi parfum udah nih. Mungkin kita bisa diskusi nih. Siapa tahu ada yang Kalau frozen food store gimana Pak? Nah, itu juga belum bisa. Karena berhubungan dengan delivery kan. Kita harus butuh gudang, kita butuh aspek yang lain. Jadi fokusnya malah takutnya ke sana. Jadi fokusnya ke retail yang lain dulu aja. Banyak ya sebenarnya yang lain-lain menarik, cuman biar fokus aja dulu ke brand identity dulu. Oke, yang lain mungkin ada kepikiran lain apa? Toko musik tadi udah ada yang beda sendiri. Terus toko parfum ada lagi, yang lain mungkin. Atau ada yang diskusikan lagi? Pak, saya mau nanya. Kalau misalkan brandnya itu sekarang tuh sebenarnya nggak ada offline store-nya. Jadi dia itu aslinya online store. Itu boleh nggak dibikin ada brand contohnya nggak? Ada contoh ini sih nama... Ya Pak? Hah? Namanya apa? peace-one.com. Oh, lokal ya? Enggak, luar negeri. Di luar negeri ada retailnya nggak? Ada offline-nya nggak? Enggak sih. Nggak ada, sulit kayaknya. Jangan deh. Yang penting retailnya, contoh yang offline-nya atau yang fisik bangunannya ada di dalam dan di luar negeri itu aja. Kalau nggak ada, jangan. Nanti sulit nanti analisisnya nanti. Terima kasih Pak. Ya. Oke, yang lain mungkin ada lagi. Ada ide-ide yang lain? Kalau brandnya tuh tas sama kayak tas ada sepatu sendal kayak gitu boleh nggak? Tapi di satu brand gitu. Satu brand boleh? Boleh. Boleh. Jadi oke. Sejauh satu brand misalnya Eiger itu ada sepatu, sendal, alat-alat yang lain, tapi satu brand boleh. Nanti itu menarik sih. Jadi kalian bisa merancang displaynya, ini display sepatu, display baju dan lain-lain. Zara boleh ya. Jadi macam-macam kan.
Terus yang semacam-semacam itu boleh. Yang penting satu brand itu aja. Dan brandnya ada contohnya di dalam dan luar negeri. Itu. Oke, terima kasih. Ya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan atau yang diskusikan lagi? Perhiasan gitu kan boleh ya Pak? Perhiasan boleh. Contohnya apa sih perhiasan? Tuh saya jarang masuk toko perhiasan. Apa contoh perhiasan? Ini apa? Apa sih namanya? Toko berlian gitu-gitu kan ada beberapa di mall itu bisa sih. Tapi surveinya agak sulit ya. Tapi bisa di searching sih. Bisa toko perhiasan menarik nih. Jarang juga sih. Mungkin bisa jadi ide yang menarik. Boleh, Pak. Oke, yang lain ada ide lagi atau ada yang bisa sharingkan lagi? Ini banyak nih. Parfum, perhiasan, musik. Ada lagi yang lain nggak? Halo, Pak. Udah. Nggak jadi, Pak. Nggak apa-apa. Gimana, Lukman? Wow. Jadi saya dulu, Pak. Gimana, Lukman? Kalau yang mengenai itu, Pak, kan misalnya kita milih toko musik. Nah, itu tuh toko musiknya harus spesifik brand tertentu atau yang jadi brandnya tuh tokonya, Pak? Brandnya? Brand ininya? Sorry. Saya pengen tahu juga nih. Brand toko atau brand musik ya? Ada brand tokonya apa contohnya? Kurang tahu sih, tapi kalau tempat mah tahu, Pak. Kayak misalnya 3 negara, apa ya, yang di itu teh, yang di Bandung. Di mana tuh contohnya? Di daerah mana? Siapa tahu saya tahu. Apa sih Pak namanya? Itu 3 negara atau apa ya, Pak? Lupa. Yang di daerah apa tuh? Daerah arah mau Kosambi di mana ya? 3 negara. Oh, itu tahu. Itu sih kayaknya brand lokal ya. Kayaknya nggak bisa, Lukman. Kalau saran saya sih mendingan kalau mau musik brandnya aja Yamaha musik misalnya atau apa gitu. Soalnya kita bisa lihat di luar negeri contoh-contoh luar dan dalam. Ya, lebih aman sih. Jangan brand lokal lah kalau bisa. Soalnya sulit. Tuh. Coba tadi Ihwal gimana? Satu lagi Pak, saya pertimbangin satu lagi Blu-ray Pak. Kalau di Indonesia kan susah, luar biasa susahnya Pak nyarinya Pak. Cuma kalau di luar itu emang kalau nggak salah dia ada beberapa toko, tapi lebih kebanyakan emang numpang lah kayak di toko berbarengan dengan yang toko musik, jadi media store gitu Pak. Jadi jual musik iya, tapi ada film dia. Jadi kayak dia tuh ada area khusus Blu-ray disc gitu. Itu boleh nggak Pak? Blu-ray di luar ada retailnya. Seingat saya ada. Gede nggak? Yang di luar? Gedenya nggak tahu. Soalnya dulu saya nitip teman saya Pak. Nah gini, terkait brandnya, kita ada batasan luasan ya. Kalau luasannya itu di atas 200 atau 300 meter persegi. Jadi sebaiknya kalau mau ngambil brand, pertama pasti yang ada contohnya. Kedua, kalau contohnya ada cuman kecil. Nanti takutnya kesulitan kalian di merancang, aduh contohnya ada cuman kecil Pak, sekarang saya luasannya 300, aduh saya mau pakai apa, bingung nih Pak. Nah itu kesulitan takutnya itu. Jadi saran saya, coba cari selain ada contohnya, cari contohnya itu, di luar atau di Indonesia ada contohnya yang gede nih luasannya. Takutnya di luar negeri ada sih, cuman di luar negeri juga luasannya kecil, cuman 100 misalnya. Nah itu takutnya bermasalah. Jadi sebaiknya sih yang tempatnya ada contohnya dan luasannya kurang lebih 200 sampai 300-an lah. Jadi nanti enak lah, nggak sulit sebenarnya. Gitu ya Pak. Baik Pak, makasih Pak. Ya, jadi untuk semuanya juga sama ya. Brandnya kalau udah ketemu, coba searching dulu. Di luar, dalam negeri ada contohnya nggak? Kalau ada contohnya, hati-hati juga lihat contohnya. Contoh di luar, di dalam dan luar negeri contohnya ternyata kecil. Toko parfum misalnya, atau toko apa? Tadi saya ingat siapa? Eva ya, toko perhiasan. Di Indonesia ada nggak toko perhiasan yang luasannya 300 meter persegi? Saya nggak tahu. Di luar negeri ada nggak? Takutnya nanti luasannya kecil, ternyata diminta bikin rancangan,
300, waduh, seperti apa ya toko perhiasan 300 meter persegi? Nah itu, jadi hati-hati terhadap itu. Kalau misalnya ragu-ragu atau bingung, cari aman aja deh, ganti aja brandnya sama yang lebih aman dari contoh. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, untuk list brandnya udah bisa diajuin sekarang? Boleh. Datanya. Boleh, silakan di ini ya. Tolong ditulisnya dibantuin ya. List brand, nanti tulis nomor 1 siapa, misalnya Faiz. Brandnya ini atau ini, nomor 2 siapa, nanti dan seterusnya. Nanti semuanya teman-teman kelasnya bisa copy paste ya. Ditutup jam berapa ya? Mau jam berapa? Kalian mau ada kelas lagi nggak? Ada pas 1:30. Ada ntar, Pak. 1:30. Oh, mulai lagi 1:30. Iya, Ya Pak. berarti sebelum 1:30 deh. Atau butuh inspirasi nggak sampai malam? Aduh, saya nantilah sampai malam, Pak. Kayaknya sampai tengah malam aja deh. Sampai tengah malam. Sampai malam aja, Pak. Soalnya banyak yang labil sih kadang. Oke. Takut sama juga, Pak. Oke. Ya udah sampai jam 12 malam ya. Silakan ya sambil santai, nanti mungkin sore-sore mau keluar dulu kayak butuh inspirasi, mau ke mall misalnya, silakan. Pas mau ke mall butuh lihat apa-apa boleh. Atau gini lah, takutnya masih labil sampai hari Jumat, nanti kalian nggak bisa ngerjain tugas ya. Mau sampai kapan nih biar enak? Jumat kalian udah bisa ngerjain soalnya nih. Sekarang hari Rabu, hari Kamis misalnya. Mau sampai tengah malam atau mau sampai besok atau gimana? Saya balikin lagi lah ke ketua kelas deh. Gimana ketua kelas? Besok siang mungkin, Pak. Besok siang jam 12 ya. Siapa tahu nanti mau main-main dulu, jalan-jalan dulu, cari inspirasi. Silakan. Ya, jadi silakan di list, dibantuin di grup. Listnya ditulis, semuanya harap ditulis sampai besok jam 12 siang. Dan nanti udah bisa jam 12 siang besok ditutup, kalian sudah bisa fokus mengerjakan sesuai yang nanti akan dipilih. Takutnya ada yang sama. Ya. Oke, ada pertanyaan terakhir? Mungkin pertanyaan terakhir? Pak, saya mau nanya. Ya. Kalau misalnya ambil optik gitu, misal semacam optik SAIS atau Melawai, itu kan di Indonesia kan udah banyak. Terus ada background sejarah, terus ada logonya sendiri gitu. Tapi itu kan isinya ada banyak brand gitu, berarti nggak bisa ya, Pak? Optik Melawai. Nah, ini optik Melawai banyak brand. Nah, ini saya pikir masih bisa kasusnya ya. Sorry. Optik Melawai di luar negeri ada nggak ya? Kurang tahu. Kayaknya sih nggak itu ada ya? Indonesia deh. Oh, nggak. Saya ralat kalau misalnya nggak ada. Kalau ada sih, jangan deh. Kalau saya pikir, saya ragu-ragu soalnya kalau ini. Saya pikir janganlah. Soalnya biasanya di Melawai itu ada kacamata kayak mereknya Uniqlo gitu-gitu, Pak. Di mana tuh? Iya. Di semua optik, mau Melawai, mau apa, itu biasanya pasti ada merek frame kayak Uniqlo, terus nanti merek kacanya tuh beda sendiri gitu, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi frame-nya ada banyak brand gitu. Nanti sulit ya. Nanti mau analisis brandnya brand yang mana. Nanti kalau brand Melawainya nanti jangan deh, cari aman aja ya. Mending cari yang lain brandnya. Yang spesifik aja deh brandnya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, kurang lebih seperti itu mungkin hari ini. Silakan udah bisa cari-cari ide untuk brandnya, brand apa. Harap diingat juga brandnya udah fix ya. Jangan ganti-ganti sampai besok terakhir. Soalnya brand ini akan kita pakai selama 1 semester. Jangan salah pilih brand, nanti ya pengaruhnya ke 1 semester soalnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya